Salam sehat umat Ambrosius, kita berjumpa lagi dalam New PI Lingkungan edisi Oktober 2022. Pemahaman ajaran Gereja Katolik tentang Bunda Maria tidak terlepas dari apa yang dipaparkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang juga diteruskan dalam tradisi suci. Peran Bunda Maria telah digambarkan secara samar-samar dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi dengan melihat tipologi, kita dapat melihat kaitan antara penggambarannya di Perjanjian Lama dan penggenapannya di Perjanjian Baru. Peran Bunda Maria disampaikan secara eksplisit dalam kitab suci, terutama dalam Injil. Peran Bunda Maria kemudian banyak disampaikan oleh tradisi suci, yaitu dari ajaran yang disampaikan oleh para bapa gereja dan yang dilestarikan juga dalam liturgi suci, dan oleh pengajaran magisterium yang menunjukkan bahwa Bunda Maria selalu menjadi bagian dalam sejarah kehidupan gereja di sepanjang zaman. Ad Jesum per Mariam. Pepatah ini berguna bagi pemahaman akan inti penghormatan kita kepada Bunda Maria. Mengapa? Karena penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Yesus. Kita menuju Yesus melalui Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita telah mendengarkan peran Bunda Maria dalam Gereja Katolik. Dari uraian di atas, secara prinsip dapat dikatakan demikian. Seluruh gelar dan kehormatan Maria yang diberikan Allah kepadanya adalah demi kehormatan Yesus Kristus putranya, dan penghormatan ini selalu berada di bawah penghormatan kepada Kristus. Yang kedua, dasar penghormatan kepada Bunda Maria adalah karena perannya sebagai Bunda Allah dan juga sebagai Bunda Kristus. Yang ketiga, sebagai Bunda Allah, Maria dikuduskan Allah dan mengambil peran istimewa dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah. Selain itu, salah satu yang juga diimani oleh Gereja Katolik adalah tentang 7 kedukaan Maria. Gelar Santa Maria yang berduka cita diberikan kepada Bunda Maria dengan menitik beratkan pada duka cita dan sengsaranya yang kelewat batas selama menjadi Bunda Kristus. Menurut tradisi gereja, duka cita Maria meliputi 7 peristiwa. Duka cita yang pertama, hanya 40 hari setelah kelahiran Yesus, nubuat Simeon yang berbicara tentang sebilah pedang yang akan menembus hatinya. Duka cita yang kedua adalah pelarian ke Mesir untuk menyelamatkan nyawa sang putra. Duka cita yang ketiga adalah 3 hari yang sangat menyedihkan ketika sang putra Yesus yang tetap tinggal di bait Allah. Duka cita yang keempat adalah ketika Bunda Maria bertemu Yesus dalam perjalanan menuju Kalvari. Duka cita Bunda Maria yang kelima adalah ketika Yesus wafat, melihat putranya di sana, disalibkan, telanjang, dan berada dalam sakratul maut. Duka cita yang keenam, Yesus yang wafat, diturunkan dari kayu salib. Ia menatangnya seperti ia menatang saat Yesus masih baik, saat ia menatangnya 30 tahun sebelumnya di Bethlehem. Duka cita yang ketujuh adalah pemakaman Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari 7 kedukaan Maria ini, kita mau menyatakan dan mau mengambil maknanya, bahwa kita menuju kesalehan sebagai Kristiani dalam mengikuti jalan Bunda Maria, yang
menyertai Yesus Sang Putra sampai di kayu salib. Bunda Maria tidak meminta sesuatu yang penting untuk dirinya. Dia hanya menerima untuk menjadi bunda, untuk menjadi seorang ibu. Ia menemani Yesus putranya sebagai seorang murid, dan bersama dengan para murid yang lain, ia mendengarkan firman-Nya, firman dari Sang Putra. Bunda Maria juga mengikuti jalan salib putranya. Ia mengikuti Yesus ke Kalvari dan berdiri menyaksikan penderitaan Sang Putra yang terkasih. Ia berada di sana bersama Sang Putra yang dengan penuh penghinaan ia merasakannya bagaimana penderitaan Sang Putra. Begitulah kedukaan Bunda Maria. Pedang telah menembus jantung Bunda Maria, seperti telah diramalkan oleh Simeon pada saat berjumpa di Bait Allah. Apakah dalam setiap peristiwa dukanya Bunda Maria mengeluh, protes, menyalahkan si A, si B, curhat, atau menulis di statusnya? Itulah kelebihan Bunda Maria. Ia menyimpan segala perkara dalam hatinya sambil berdoa dan berefleksi. Bunda Maria membawa kebaikan di sana dengan kekuatan, dengan tangisan, bukan tangisan pura-pura. Sebenarnya hati yang hancur oleh duka cita, namun tetap percaya bahwa ini kehendak Bapa, bagian dari tugasnya mendampingi Sang Putra. Menjadi teladan bagi kita untuk memaknai penderitaan kita. Penderitaan bukan suatu yang harus dihindari, disingkiri, tetapi sesuatu yang harus dijalani, dialami, bahkan disyukuri. Karena yang layak di hadapannya adalah orang yang berani memikul salib dan mengikutinya. Sudahkah kita meladani Bunda Maria untuk menjadi pengikutnya yang dengan setia memikul salib dan menaati perintahnya? Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan uraian tentang bagaimana Bunda Maria menjalankan kehidupannya dan mengatasi berbagai dukanya yang ia alami dalam hidupnya. Dari uraian tersebut, kita bisa belajar dari keteguhan Bunda Maria dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidupnya. Juga selain itu, kita juga bisa belajar untuk menghadapi penderitaan dan tantangan hidup kita masing-masing. Kita belajar juga dari kesetiaan Bunda Maria pada putranya. Apapun situasi yang dihadapi, Maria tetap setia pada putranya. Karena itu, Maria sangat yakin bahwa di balik semua penderitaan itu akan datang kemuliaan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemuliaan itu sungguh nyata, dialami melalui kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka, dalam hidup kita, hendaknya kita menjalani dengan penuh kesetiaan. Kita memikul salib kita dengan penuh kepercayaan. Kita bangkit dari penderitaan dan kesesakan. Dan juga kita yakin dan percaya dengan sepenuh iman, serta kemuliaan itu akan menjadi milik kita. Kuncinya adalah kita harus memiliki iman yang teguh dan senantiasa berserah pada kehendak Tuhan, serta jangan lupa bersyukur. Nah, kira-kira demikian yang bisa kita lakukan pada kehidupan kita sekarang ini. Saya akan mengakhiri uraian dalam video ini dengan sebuah pantun. Sambal goreng rempelo ati, dimakan
sambil bersukaria. Mari kita jaga diri dan hati dengan meneladani Bunda Maria. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Nung Martina dan juga rekan saya Bapak Riawan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Tuhan memberkati.